Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Ardiano, saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2018 kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang materi Pancasila yang sudah saya dapatkan pada semester 4 ini. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara kebangsaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan persekutuan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia pada waktu merdeka. Nah, adapun analogi Pancasila atau fondasi bangunan negara Indonesia. Ibarat sebuah bangunan, Pancasila merupakan fondasi yang membuat kokoh negara Indonesia sendiri. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa mempunyai tujuan yang jelas serta tahu apa yang ingin dicapai setelah negara tersebut didirikan dan mampu menghadapi berbagai permasalahan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang diwujudkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila sebagai etika. Ada 5 pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, sila ketuhanan, yaitu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia pada sang penciptanya. Yang kedua ada sila kemanusiaan, yaitu mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi. Yang kedua ada sila persatuan, yaitu mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Kemudian ada sila keempat, sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima ada sila keadilan, di mana dimensi mau peduli kepada orang lain dan saling membantu dalam kesulitan orang lain. Sebagai paradigma pembangunan nasional, pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, hal tersebut sesuai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea keempat, di mana berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila sendiri untuk menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga kita mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Nah, di sini ada syarat-syarat ideologi terbuka. Yang pertama ada nilai dasar, merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua ada nilai instrumen. Ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami maksud dari tujuan dari nilai dasar. Kemudian ada nilai praktis, maksudnya yaitu nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbahasa, dan bernegara. Contohnya nilai praktis yaitu seperti menghormati, gotong royong, dan toleransi. Nah, di sini ada dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada dimensi realitas. Pada dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua ada dimensi idealisme, di mana yaitu ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, di mana yaitu disebut dimensi pendukung adalah ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pikiran. Dimensi ini bermaksud agar Pancasila bisa mencerminkan atau menggambarkan kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Nah,
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik itu lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa depan. Nah, tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya dan tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain sebagai benteng pertahanan intelektual, sebagai pemersatu seluruh potensi kemanusiaan, sebagai paradigma ilmu. Nah, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dan materi yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat pada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Pancasila, saya